Ini briefing sedikit ya terkait, ujian OSCE hari Rabu. Ya, jadi Rabu sore itu kita akan ada, ujian akhir ya untuk praktikum teknologi sediaan steril dalam bentuk OSCE. Nah, kita akan ada 10 station. Nah, jadi yang diujikan itu nanti berupa evaluasi produk ya. Jadi kalian pelajari ya, prosedur-prosedur evaluasi dari sediaan steril. Nah, dapatnya yang mana itu nanti hari H baru ketahuan ya. Jadi kalian nggak tahu nih kalian ada di station berapa, ngerjain apa gitu ya. Mungkin nanti ada daftar urut untuk masuknya itu udah dibagi ya. Tapi untuk, station itu tentang apa mungkin hari H-nya baru tahu. Nah itu, yang masuk itu nanti 10 orang karena ada 10 station. Jadi yang sisanya nanti akan menunggu di laboratorium penelitian. Kalau nggak di laboratorium penelitian kemarin di mana ya? Lantai 1 kita buat ya? Iya, Bu. Nanti coba aja dilihat nanti kalau laboratorium penelitian memungkinkan, ya di laboratorium penelitian aja, karena kan jaraknya lebih dekat gitu ya, jadi nggak makan waktu banyak. Cuman memang kalau memang di aula lantai 1, cuman kalau tadi saya lihat di laboratorium penelitian itu sedang ada renovasi, ruangan. Takutnya nanti, hari Rabu itu masih ada renovasi juga gitu ya, banyak debu. Jadi mungkin bagusnya di aula lantai 1. Nah, nanti mungkin, berapa menit sebelum masanya habis, itu mungkin yang 10 orang kedua itu sudah dipanggil lagi, ya untuk, bersiap-siap di depan lab. Nah, jadi, waktu ujiannya itu lebih kurang satu station itu 10 menit untuk membaca soal, 9 menit itu silakan kalian mengerjakan, ya. Jadi, nanti itu akan dinilai selama kalian mengerjakan itu akan dinilai ya sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Jadi nanti setiap orang itu akan mendapatkan penilaian yang sesuai dengan rubrik ya. Jadi dia memang benar-benar objektif ya. Karena memang, OSCE itu kan kebanyakannya memang objective structure, eee, clinical examination ya. Jadi memang dia praktek, ujian praktek secara objektif ya, struktur. Nah, jadi kalian siapkan ya, mmm, diri kalian, pelajari tentang evaluasi sediaannya, yang kemarin belum pernah melakukan, di-exchange ya, satu sama lain, sama kelompok yang lain gitu. Ya mana tahu kalian dapatnya yang itu, bukan dapatnya yang kalian kerjakan. Nah, jadi kan kemarin kan yang melakukan evaluasi kan, eee, berbeda ya, tiap grup. Nah, kan tidak semuanya melakukan evaluasi yang sama. Jadi, masing-masing itu nanti kalian kumpulkan data-datanya, prosedurnya seperti apa, interpretasi datanya seperti apa, cara menuliskan hasilnya bagaimana, gitu ya. Jadi nanti ya sebagai ujian akhirnya. Jadi kita tidak ada ujian tertulis ya, jadi hanya ujian praktek saja. Karena, yang tertulis itu untuk PBL kemarin ya, sudah selesai. Jadi kita memang, tidak ada ujian tertulis lagi ya. Jadi ini ujian terakhir nih di tanggal 4 ada praktikum yang lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemarin kalau nggak salah ada satu orang yang minta di awal ya, udah disusun ya, Dava ya? Sudah, Ibu. Udah ya? Nah, nanti mungkin bisa dapat jadwal yang pertama mungkin ya, biar bisa segera melanjutkan urusannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Ini orang Pavian ini di mana nih, Pavian dan Ayu? Masih di lab?
Iya, Bu. Karena baru siap dilaksanakan SC, jadi kami sekalian Zoom di sini bentar, Bu. Eh, kok malam kali baru selesai OSCE-nya? Udah Izin Bu, diulang belum? Nah, selesainya sekitar jam 6 lewat. Cuman kan kami harus membereskan alat-alat, ruangan, terus sekalian makan malam. Terus tadi karena mengingat perjalanan ke rumah juga jauh, jadi tadi takut kami kok selama Zoom off cam Ibu. Makanya kami ini tetap bertahan di lab. kalian di lantai 3. Enggak Ibu, di Kimet. Oh, di Kimen. Saya kira di gedung baru. Kalau gedung baru kan udah dikunci pasukan. Hmm. Jadi hati-hatilah pulangnya ya, jangan malam kali. Ini kita juga nggak akan lama-lama. Kira-kira sudah jelas semua? Izin bertanya, Bu. Berarti nanti satu orang satu station ya, Bu? Ya, jadi kita nanti satu orang cukup satu station saja ya. Mengingat menimbang kita tidak punya banyak waktu ya, jadi kita juga tidak bisa melaksanakan dengan lab yang lain ya. Kalau biasanya kan kita laksanakan dengan yang lab yang lain gitu ya. Jadi kita bisa banyak eh, apa station, tapi station itu juga kan biasanya satu orang satu station untuk satu laboratorium. Nah, sama seperti itu juga. Jadi kita cukup satu station saja yang kalian kerjakan. Berbeda dengan nanti kalau kalian apoteker ya. Apoteker itu ada 9 station yang harus kalian masuki ya. Jadi bergilir ya. Jadi kalau selesai satu station kan pindah ke station yang lain gitu kan. Sama seperti kayak farmakonosi. Farmakonosi masih seperti itu nggak sistem ujiannya? Jadi setiap berapa menit sekali itu pindah tempat gitu. Masih seperti itu nggak? Nggak ya? Udah berubah ya? Jadi cukup satu station. Nah, itu kalian nggak akan tahu kalian dapat station tentang apa ya. Jadi pelajarilah semuanya ya. Baik yang em, infus, ampul, rial, salep mata, tetes mata ya. Dipelajarin semuanya. Ada pertanyaan yang lain? Ketika ujian masih sama ya, prosedurnya pakai baju lab ya, supaya nanti eh, bisa langsung dapat apa sikap dan etika profesionalnya ya, dalam baju lab, pakai sama seperti waktu praktikum pakai penutup kepala, pakai masker gitu ya. Jadi kita tidak sediakan lagi masker penutup kepala di laboratorium. Kalau di OSC itu kan bisa disediain per ruangan. Nah, itu menjadi salah satu penilaian ya kalau kalian ujian OSC itu. Ketika masuk itu kalian harus searching, nengok sekeliling, ada nggak gambar baju lab, ada nggak di situ disediain masker, disediain sarung tangan, itu semua kalian harus pakai. Nah, itu ada nilainya. Nah, kalau yang di lab ini kita sudah kalian sudah pakai komplit aja langsung gitu ya. Nggak usah lagi di apa memakainya di station. Karena itu makan waktu juga itu kadang-kadang kalau di apa ruang OSC itu kan yang ujian-ujian beneran di apoteker itu menggunakan sarung tangan aja kadang-kadang itu tremor dianya ya nggak masuk-masuk tuh sarung tangannya kadang-kadang salah ukuran jadi itu sudah menghabiskan semenit 2 menit gitu ya dari 9 menit praktek yang harus dia kerjakan gitu. Nah, jadi kita skip aja yang bagian itu, kita langsung ke prakteknya. Ya, jadi nanti kalian baca soal, kalian sudah pakai sarung tangan, kalian sudah pakai penutup kepala, kalian sudah pakai masker. Kalau pulpen kita sediain atau bawa masing-masing ya, Dava? Bawa masing-masing ya? Untuk alat tulis bawa masing-masing. Hmm. Jangan lupa bawa tulis masing-masing ya, dikantongi gitu ya. Jadi nanti itu akan ada lembar kerja yang harus kalian isi. Jangan lupa nulis nama dan NIM. Ya dan jangan lupa lembar kerjanya itu diisi ya jangan dikerjakan tapi lembar kerjanya nggak diisi nah itu juga akan berkurang nilainya karena nilai di lembar kerja itu juga ada. Oke, ada pertanyaan yang lain?
Izin Ibu dari asisten, ada PowerPoint untuk dipresentasikan untuk Boleh, ketentuan boleh. tersebut. Coba di-share, Dava. Sorry. Ini boleh lanjut, Dava, slide kedua. Ini tata tertibnya, ya. Jadi hadir 15 menit sebelum OSCE. Jadi jam 1.15 lah ya. Kita masukkan pukul 13.30 ya. Mulai OSCE-nya 13.30 Bu. Jadi 1.15. 13.30. Jadi 1.15 itu semua sudah ready di ruang karantina ya. Praktikannya semua sudah di ruang karantina. Jadi 1.15 itu semua ngumpulnya di aula lantai 1. Jadi nanti 10 orang pertama itulah nanti yang masuk ke depan lab ya, menunggu jam 13.30. Dress code-nya putih hitam. Nah, itu menggunakan jas lab, kaos kaki, sama seperti waktu praktikum ya, masker, handscoon, handcap, tidak ada buku atau catatan, nggak usah dikantong-kantongi ya, nggak akan sempat juga dibuka gitu ya, kemudian ya videonya mati. Kemudian tidak boleh membawa HP. Nah, jadi nanti di ruang karantina itu letakkanlah HP-nya di sana, simpan bagus-bagus ya, taruh di bag-nya. Jadi tidak usah membawa handphone juga ke ruang hospay ya atau ke lab. Nah, jadi hanya diizinkan membawa pena saja ya ke dalam ruangan. Kemudian diperbolehkan, nah kalau kalian tadi sudah tahu nih jadwalnya kira-kira di akhir-akhir mau makan minum di ruang karantina boleh ya, karena tahu belum sempat makan dan minum. Oke, nah jadi boleh dulu makan dan minum, tapi ingat nanti jam jadwalnya ya ketika mau dipanggil itu kan akan diingatkan gitu ya sudah mau masuk gitu. Kemudian di ruang OSC itu ya duduknya masing-masing ya. Dia nggak boleh lihat kiri kanan. Karena fokus aja sama station kalian. Ya karena nanti di ruang lab itu nanti sudah udah kita bagi-bagi nanti per stationnya ya. Jadi fokus aja sama station masing-masing. Oke. Nah, kalau terjadi pelanggaran, diketahui kalian saling bekerja sama misalnya, nah itu akan didiskualifikasi. Ya, digagalkan ujian OC-nya. Lagian kalau menurut saya nggak akan sempat kalian ngobrol ya, karena udah hektik dengan station masing-masing ya, dan nggak akan peduli lagi sama teman-temannya. Karena pun di setiap station itu akan ada dosen dan asisten yang menilai, menilai apa yang kalian kerjakan. Jadi kan kalian nggak mungkin macam-macam lah ya kan. Oke, ada lagi Dava, next. Oke, pelaksanaannya hari Rabu mulai pukul 13.30. Jadi saya sebutkan 10 station ya, jadi siap-siap untuk 10 orang, setiap peserta mengerjakan satu station. Jadi satu station itu waktunya 10 menit. Jadi 1 menit baca soalnya, 9 menit pengerjaan. Ya. Nah, nanti lihat aba-aba dari kakak-kakak asisten nih. Ya, ada kata-kata silakan membaca soal. Tuh kalian baru baca soalnya. Ya. Terus, nah ini kita buatnya soalnya tempel di mana ya, Dava? Bukan di stasiun masing-masing ya? Izin Bu, nanti sebelum masuk ke ruangan pas membaca soalnya itu di depan ruangannya itu Bu, nanti. Kan Di dia stasiun masing-masing. di stasiun masing-masing kan? Kan kalau karena ada satu ruangan itu kan ada berapa stasiun ya kan? Iya,
Nah, maksudnya, mmm, pas mereka masuk dulu baru baca soal nggak? Iya izin Bu, ini nanti baca soalnya di station masing-masing itu Nah, di PPT-nya ada tambahan berarti urutan. peserta masuk dulu ya. Iya Bu. Nah, ini sebenarnya yang silakan membaca soal bersama saudara ini kalau ujian OSCE-nya itu di lantai 3 ya, di ruang apa, ruang OSCE untuk apoteker. Itu biasanya soalnya ditempel di depan pintu. Nah, jadi 1 menit kalian berdiri baca soal, baru nanti suruh masuk gitu ya. Nah, baru suruh masuk, baru silakan mengerjakan soalnya. Nah, baru nanti ada aba-aba nih. Sebenarnya di 7 menit ya, 7 menit itu akan ada aba-aba untuk 3 menit berikutnya. Jadi 7 menit itu kita tandai dengan apa nanti ya, Dava ya? Untuk 3 menit terakhir. Ada bunyi bel nanti, Bu. Tapi Bunyi belnya bel beda sama kalau waktu habis. kalau udah Nah, itu waktu itu habis. gimana tuh? Waktu habis seperti apa? Yang bel untuk yang 3 menit terakhir seperti apa? Kalau misalnya udah mendekat kalau yang 3 menit terakhir, itu dia belnya sekali, tapi kalau udah mendekati waktu habis dia ada Bel bel panjang. countdown gitu, Bu. Ya. Bel panjang kayak ini ya, habis main bola. Wih, gitu kan. Fluid panjang. Oke, jadi waktu habis itu belnya panjang, ya 3 menit terakhir itu ada bel, bunyi bel. Jadi kalian fokus juga apa yang kalian kerjakan itu sudah sampai di mana. Nanti di 3 menit terakhir ada aba-aba. Udah 3 menit terakhir nih. Coba lihat lagi lembah kerjanya ya. Lihat lagi ini apa yang belum dilakukan. Artikannya boleh dipersilakan pulang dan tidak boleh kembali ke ruang karantina awal untuk berjumpa dengan teman-temannya. Nah, jadi ini ngambil tasnya di mana ya? Mereka tasnya dibawa ke lab berarti ya? Nanti mereka kan langsung pulang nih. Berarti bawa tasnya ke lab waktu mereka masuk ke ruang OSI. Jadi mereka taruh dulu di depan gitu ya? Iya Bu, nanti tasnya yang giliran OSHA ditaruh di lab. Terus nanti dia bisa langsung pulang kalau udah selesai. Oke. Ya, jadi nanti ketika kalian dipanggil 10 orang gitu ya, 10 orang ini langsung membawa tasnya, ya, perlengkapannya, tasnya ke laboratorium, ya, ke ruang OSC. Nanti diletakkan ya di tempat karantina, di ruangan lab ya, mungkin di tempat itu ya, tempat biasa kita letak tas ya, di bagian depan itu. Nah, jadi nanti ketika kalian selesai, kalian bisa langsung pulang, ya. Jadi jangan lagi TP-TP di aula lantai 1, ya. Say hi aja sama mereka nanti. Dadah, kami pulang dulu gitu. Oke. Kemudian, nah OSC-nya dilangsungkan sebanyak 17 round. Jadi ada sekitar 170 menit itu efektifnya. Jadi plus minus lah ditambah nanti pergerakan itu tambah kira-kira 20 menit. Berarti sekitar ya 190-200 menit lah kita ujian ya. Jadi mungkin jam 5 kita udah siap sih ya, diharapkan. Mudah-mudahan besok ini ya Dava ya, bahan-bahan sama alatnya sudah ready pada hari H. Besok kita fixkan ya alat dan bahannya. Iya, iya. Hmm, oke. Next, Dava ada lagi? Oke, nah ini pelaksanaan detailnya ya. Jadi nanti, nah alat komunikasi ini masukkan saja ke tas ya. Jadi karena kan tadi tidak boleh dibawa ke ruang OSC. Jadi masukkan saja ke tas, kan tasnya nanti akan dibawa ya ke lab. Nah, jadi nanti masukkan saja ke tas alatnya, apa HP-nya. Jadi kan tidak ditinggal juga di ruang karantina di aula ya. Jadi langsung dibawa. Nanti kita masukkan ke apa namanya itu tempat tas yang ada di laboratorium ya di bagian depan. Nah, nanti baru setelah selesai kalian bisa langsung pulang membawa tas kalian masing-masing. Jadi dipastikan jam 1.15 itu sudah ready di aula lantai 1 ya, di ruang karantina.
Kemudian nanti persiapan yang round 1 ya 10 orang jalan ke lab ya, ke lab steril. Jadi pelaksanaan gelombang 1. Nah, nanti mungkin ada jeda waktu 5 menit ya per sesi ya, per round ya, untuk persiapan mereka pulang gitu ya, supaya nggak berjumpa. Oke, kalau begitu ini sampai nanti pelaksanaan, kok lama kita ya? Oh, mungkin nggak sampai 5 menit kali, Dava. Iya, Bu. Jadi Heeh. ya kita harapkan nggak sampai 5 menit ya ininya, apa, perbedaan waktu untuk ini, bergeraknya dari ruang karantina ke lab. Mungkin bisa diaba-aba dulu sebelumnya ya, tadi yang 7 menit, tadi ada 3 menit terakhir itu sudah bisa diaba-aba untuk round yang 2 untuk siap-siap. Oke, next Dava. Dananya, nah ini kan dana ini, ya jadi nanti di loker ini mungkin tempat simpan tasnya. Jadi ini nanti seluruh bagian ruangan ini ya di daerah penimbangan, daerah pengerjaan, ya di BSC, di ruang sterilisasi, di ruang apa tuh tempat penutup ampul, itu semua akan digunakan untuk station. Jadi apa yang ada di station itu kita belum tahu, tergantung soal yang kalian dapatkan ya. Kalian letaknya di station mana nanti. Jadi nanti loker untuk tempat tas masuk, nanti pembagian stationnya di lab atau di mana nih Dava? Mungkin Bu, untuk pembagian stasiunnya besok akan di-share, Bu. Besok akan di-share, bukan pada hari Iya. H. Pada hari H diacak dia, sebut nomor aja kalau enggak. Dari station mana. Oke, lanjut. Wah, ini ada pantun nih. Coba Dava baca dulu pantunnya, Dava. Jadi untuk adik-adik, untuk menutup PPT kita, ada pantun yang diciptakan oleh Ci Jocelyn. Susah-susah mencari bahan, asam askorbat ternyata vitamin C. Makasih telah hadir pengarahan, selamat belajar untuk OSCE. Ore. Gitu, terima kasih. Nggak ada yang bilang cakep nih, Dava. Biasanya kan ada yang bilang cakep ya. Iya, Ibu. Ini adik-adiknya udah jadi serius semua nih. Gara-gara kemarin ini ya, apa PBL. Eh, Oke, jadi ya terlambat bilang cakepnya, bilang Dava. Iya, terlambat. Jadi diharapkan nanti hari Rabu mudah-mudahan OSCE kita selesai dengan baik. Nah mungkin boleh ini juga Pak, kan nanti itu kita kan selesai mungkin sampai jam 17.40 tadi ya kalau sesuai dengan schedule ya. Jadi mungkin Iya, nanti Ibu. yang menunggu di ruang OSCE itu boleh sambil sholat asar ya. Kalau ada yang bisa mau bawa apa peralatan sholat ya, bisa sholat asarnya nanti di ruang karantina. Jadi nanti Dari kami ada juga peralatan sholatnya, Bu. ada nanti kalian akan di apa
dipandu untuk ke ruang wudhu gitu ya. Samalah kayak ujian OSCE apoteker biasanya gitu. Ada yang menjaga kalian. Jadi diiringi dia ke ruang wudhu gitu ya. Nanti balik lagi gitu kan ke ruang karantina. Sama seperti OSCE apoteker. WUP ini apa nih WUP? Afzal arti WUP apa Afzal? Oke, ini sudah selesai ya mungkin pengarahannya. Apakah ada pertanyaan yang belum belum ditanyakan atau masih ada unek-unek atau masih ada yang bingung-bingung? Kalian sudah selesai ujian OSCE semuanya untuk lab yang lain? Apa yang belum? Izin menjawab, Bu. Masih ada sebagian dari kami belum OSCE Biofar, Bu, besok. Oh, besok masih ada Biofar. Iya, kalau ketahuan lah ya soalnya udah di Biofar yang hari ini ujian. Apa aja untuk yang besok? Oke, kalau begitu semangat untuk ujian OSCE-nya ya. Mudah-mudahan semua dapat nilai yang baik ya, dan nilai akhirnya juga nanti baik ya setelah melewati berbagai praktikum. Ini kan praktikum semester 5, ya itu nanti praktikum semester 6, itu juga ada OSCE. Dan praktikum semester 7 itu sudah nggak ada lagi ya. Jadi sudah tinggal eh, semester depan itu sudah last semester yang ada praktikumnya ya. Jadi manfaatkan dengan baik ya eh, keterampilan yang kalian dapatkan di laboratorium. Ya, karena memang nanti akan diujikan lagi waktu kalian apoteker. Jadi harus diingat betul-betul tuh ya bagaimana pelaksanaan pengujian-pengujiannya. Karena di apoteker nanti mungkin kalian tempat PKP-nya itu tidak bisa hands on gitu ya, tidak bisa megang alat, mungkin tidak bisa langsung ini kan mungkin tempat PKP-nya pun nggak sesuai dengan yang kan kalau misalkan farmakognosi, nah mungkin ada yang nggak ke industri obat tradisional kan begitu. Jadi nggak ketemu dengan tumbuhan. Jadi mungkin industri yang modern. Jadi aku udah mungkin udah lupa bagaimana ini KLT ya kan, bagaimana untuk uji kromatografi misalnya ya, atau preparasi untuk HPLC, untuk uji spektrum antioksidan dan lain sebagainya. Oke, jadi hal-hal seperti itu memang di S1 lah kalian dapatkan ya, di S1 ini yang benar-benar kalian belajarnya. Nanti di apoteker itu lebih advance lagi prakteknya ya di luar dari yang S1 ini. Jadi memang benar-benar di tempat kerja. Ya, jadi mungkin sebagian besar udah berbeda ya apa, alat-alatnya ya, prosedur kerjanya. Nah, karena kebanyakan yang buat soal OSCE nasional ini dosen-dosen dari universitas. Jadi masih jarang soal yang dari praktisi ya. Jadi masih soalnya itu masih banyak yang skala laboratorium. Oke, walaupun nanti memang tempat apa skenarionya itu di industri ya, skenarionya itu di apotik, skenarionya itu di rumah sakit, skenario di R&D industri. Nah, itu bisa macam-macam ya skenarionya, tergantung dari tempat prakteknya memang. Cuman ya basic knowledge-nya harus dari S1 sudah kuat ya untuk bisa nanti mengerjakan soal-soal CBT maupun OSCE waktu apoteker. Oke, ya mudah-mudahan masih semangat ya, tinggal 2 praktikum lagi kan, tinggal biofar dan steril. Kan yang kemarin apa, farmakoterapi kan sudah ya, sudah selesai. Jadi, tinggal 2 lagi sebelum ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester mungkin belajarnya juga lebih baik lagi ya, biar nilainya juga lebih bagus.
Baik, terima kasih banyak. Dava ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Siapa lagi? Rahel? Rahel, siapa tuh? Nah, siapa? Jocelyn ada? Kalau dari kami nanti yang dibawa nanti cuman pulpen dan itu untuk kalkulator nanti kami sediakan, gitu. Untuk pembagiannya, besok nanti akan dibagikan di gelombang berapa, jadi bisa siap-siap kalau misalnya mau bawa bekal. Kalau dari kami mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak asisten ya yang sudah bersedia ya untuk mengkoordinir posisinya ya. Maaf ini saya sedang banyak proyek akhir tahun di Prodi, jadi banyak kegiatan. Nah, mungkin nanti besok kita finalkan ya alat bahannya di lab. Mudah-mudahan sempat ya setelah ujian kompre apoteker saya mampir ke lab. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.